Hai, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya cukur lagi, saya Jeffrey ini. Pengen ngomong lagi soal sekarang tentang sekolah ya. Sekolah ini di kita sistemnya, yang ya masih carut marut lah, nggak seperti dulu. Ya ini tentang masalah sekolah negeri dan sekolah swasta. Kalau menurut saya sih enakan sistem yang dulu ya. Nilai yang sesuai, yang bisa dapat bisa dapat negeri, dan kalau enggak atau kehabisan kuota dilempar ke swasta. Ya itulah, ya enakan seperti itu. Kalau zonasi kemarin kita lihat ya, sistemnya ada yang dibeli kursinya. Di sini emang hobi beli kursi, sebenarnya sama aja sih. Zaman sih kayak gitu ya, zaman-zaman tahun 80-an. Saya lulus SD tahun 80, lupa ya, 87 sembilan puluh 9192 ya, 92 kalau nggak salah. Aduh, SD sendiri lupa ya. Iya, tahun 92 itu saya lulus dengan NEM yang pada saat itu apa bisa dibilang NEM-nya ya nggak tinggi tapi juga nggak rendah, tengah-tengah lah, sehingga saya menjadi cadangan di satu sekolah negeri. Dan pada saat kuota sudah mau habis, belum ada negeri yang masuk, terus cadangan pun masuk ya. Alhamdulillah saya bisa masuk negeri, dan pada akhirnya saya masuk SMA swasta lagi ya. Ya itulah mungkin kegagalan saya menurut ilmu, karena pada masa-masa itu saya ngebandel lah bisa dibilang ya, seperti itulah ya. Tapi bukan pengalaman saya. Yang jelas di sini ada kekacauan tentang masalah swasta dan negeri. Ya, kalau sekarang swasta pun katanya ada ini ya, yang gratis, sekolah gratis. Jadi sistemnya kalau di Jakarta gini, ada sekolah swasta yang udah mau kolaps ya yayasannya, dan akhirnya diambil alih oleh pemerintah, dan pemerintah mendirikan sekolah itu untuk sekolah gratis. Nah, hitungannya swasta bukan negeri ya, gitu. Nah, mindset di kita ini banyak sekolah ingin gratis full. Ya bisa sih, tapi dengan syarat uh, kita jangan fokus ke sekolah gratis dulu. Nanti ngasih gaji gurunya pakai apa? Pakai duit. Ya duitnya dikorup. Nah, dikorup itu ya. Ya dikorup itu yang fokus utama kita adalah orang-orang di atas kita itu, seperti pejabat-pejabat selain dunia pendidikan, kecuali di dinas pendidikannya ya. Nah, itu pasti akan ada banyak permainan yang banyak ngomong panas itu, dan juga korup juga. Ya, contohnya sistem zonasi yang ada orang-orang di sana di atas itu ya, ya mau dititip lah ya seperti yang terjadi kasusnya di Bandung. Walaupun itu nggak atas banget, tapi bisa dibilang atasan yang di Bandung waktu itu ya, sekarang sudah didiskualifikasi katanya ya kita nggak tahu ya seperti apa, karena permainan begini di sini ya kan. Nah, terus ya cobalah ini juga yang jadi pemikiran bahwa saya tahu ya, sebagai kepala keluarga berbeda-beda penghasilan ya. Saya pun beda penghasilannya untuk anak saya gitu. Tapi ya toh ya jangan di Indonesia ini minta pendidikannya gratis, semua mau serba gratis. Kalau bisa seluruh barang di muka bumi ini gratis gitu loh. Ya apa gunanya ya, eh, perdagangan antara sesama warga negara sama rakyat. Ya apa gunanya, apa manfaatnya kalau misalnya nggak ada yang bayar ini bayar itu juga, sebuah negara ya nggak jalan, mau uangnya nggak balik, nggak ada yang bayar ini bayar itu gitu. Nah, sekarang mungkin mindset begitu ya, jadi makanya orang tuh sensitif, apalagi soal uang buku. Wah, uang buku kemahalan lain-lain, dan bisa di markup. Yang dulu memang ada markup, tapi itu mau oknum ya, nggak semua guru itu markup buku. Kalaupun markup buku ya hal yang wajar sih,
ada jual beli di situ, ya kan, sama-sama kita ambil keuntungan. Ya keuntungannya nggak seberapa kalau untuk guru. Yang jelas poinnya buku itu digunakan untuk anak-anak belajar, pedoman anak belajar. Ya. Sekarang diarahkan lebih cenderung ke buku digital. Buku digital pusing loh. Scroll 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 scroll. Ya enggak, apalagi sekarang dikasih apa? Kayak semacam smart TV dan lain-lainnya, ya praktis sih. Ya. Tapi perlu diketahui bahwa semodern-modernnya Eropa sana, Barat sana, sekarang udah dikembalikan dominan ke baca buku dulu. Kenapa? Dilatih dulu AI-nya di sini. Ya, bukan di nih saya lagi main nih. Ya, bukan di HP ini. Ya, di HP ini lebih cenderung kita sebut setan gepeng loh. Ya setan gepeng sehingga kita tidak melihat anak-anak sekarang itu seperti generasi kita dulu, ya kita yang suka musik, kita kulik-kulik gitarnya, ya kan, manual gitu loh ya, tapi akhirnya kita mengerti, kita hafal ya di kepala kita siapa, atau mungkin yang hafalan dari juz-juz dari Al-Quran, juz-juznya itu banyak hafiznya. Kalau sekarang enggak, apalagi yang presentasi, ya presentasi itu anak benar-benar mempelajari yang terutama yang pinter-pinter ya, sebuah studi kasus dan lain-lain ya kan. Nah, begitu diskusi presentasi di depan temannya, nah itu mereka bisa tektok gitu, debat debat positif ya. Ini kalau anak sekarang kalau saya lihat kan, ya kalau misalnya lagi di presentasi ya ini, ntar ya coba nih saya lihat Google-nya, scroll 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 scroll, ini begini nih ini ya nggak begitu cara presentasi. Itulah akibat ya ya kebanyakan di sini kepala keluarga yang ngeri kalau beli buku itu, ngeri karena mahal. Iya, tapi uh, sorry itu saya aja ya, ketika kalian mengadakan hajatan apalagi yang ekonominya mohon maaf ya, bisa di bawah lah gitu, enggak kelas menengah lah, karena sekarang di kelas-kelasin kan, kelas atas, kelas menengah, kelas bawah gitu kan. Nah, di bawah lah contoh ya, di bawah itu nggak bisa gitu kalau misalnya acara nikah di KUA aja gitu ya kan. Kalian jor-joran menyewa alat musik, acara sampai 2-3 hari, apalagi daerah Bekasi sana. Saya pernah ngalamin tinggal Cibitung bahwa yang namanya hajatan untuk nikahan itu 3 hari lah, Jumat, Sabtu, Minggu. Menutup jalan 3 hari itu. Itu kebiasaan paling buruk ya untuk sebuah peradaban kayak gitu. Ya, ya apa namanya, karena ya sangat menyita waktu, ngalangin orang. Ya kan seperti itulah daerah-daerah sekitar sana gitu. Oke. Nah, tapi untuk biaya sekolah ya ampun susahnya. Ngarepin KJP. Saya kasih tahu ya, untuk Jakarta ini jangan ngarepin KJP deh untuk yang swasta. Dan untuk yang negeri seharusnya tidak layak mendapat KJP. Kan udah gratis SPP-nya. Ya enggak? Udah gratis, ngapain KJP? KJP itu untuk yang sulit. Gitu, mau diapain lagi? Ya, ya ada. Kalau swasta layak dapat KJP. PIP, PPMS kalau memang ada di sekolahnya PPMS ya, itu ya seperti itu. Jadi ya apa, tapi yang di swasta juga jangan ngalih KJP ya, apalagi kalau kalian para wali murid tidak tahu metode membayar di sekolah swasta yang kalian pilih. Swasta mau nggak mau bayar, makanya kalau lagi di sekolah swasta daftar, lihat dulu akadnya. Kalau memang ada perjanjian di atas materai, baca dulu. Ya jangan sampai tiba-tiba Anda sebagai wali murid kaget. Kok begini sekolah ini, kok begini? Dari awalnya bacanya gimana? Aturan mainnya gimana? Kan udah akad dari awal. Kenapa baru protes di kelas 11 atau kelas 12? Ya, itu juga ya. Ya, kalau masuk swasta mau nggak mau bayar. Nah, metodenya aja kalian harus nabung. Ya, bagaimana nabung untuk biaya anak satu, biaya anak kedua, biaya anak ketiga ya. Nah itulah yang kadang-kadang wah, alasannya wah saya kepake terus uangnya, kepake apa sih gitu loh. Butuh banget pak, butuh banget, sebisa mungkin harus dilawan. Kadang tuh beda antara yang butuh dan gengsi, itu beda. Iya, karena bukan dari orang tuanya tapi juga dari anaknya.
Ya nak ya, kalau udah tahu hidup di susah, jangan meminta gaya yang lebih tinggi, pasti harganya tinggi. Kasihan orang tuanya yang kesana kemari nyari uang buat kehidupan ke hari berikutnya. Ya mikirlah gitu. Itulah memang yang terjadi di Indonesia ini ya, masuk swasta tapi nggak siap bagaimana cara membayar. Ya ketika masuk swasta harus ngerti metode manajemen apa keuangan sekolah itu gimana. Ya harus tahu dulu permainannya. Boleh tanya wali kelas, ya tapi bukan, nggak boleh nagih kalau misalnya wali kelas ya hanya untuk menyampaikan informasi, nggak boleh disalahkan wali kelas ya, gitu nggak boleh. Iya kan, hanya menyampaikan informasi bahwa kamu anak anda belum bayaran, ini wali kelasnya karena dimarahin, ya kan. Nah itu juga salah sekolahan. Ya seharusnya model kayak gini ya, yang nyuratin itu tim keuangan ke masing-masing kepala, mau nggak mau, suka nggak suka, itu kerjaan kalian gitu. Nah ini kan nggak, karena wali kelas jadi ujung tombak semuanya, bahkan jadi debt collector. Ya kan, sementara yayasannya kaya, ya kan, bisa kemana-mana, oke bisa sampai ke luar negeri gitu kan, ada yang sampai Lituania lagi, ya kan. Nah itu apa namanya, sampai Inggris, ya ya kasihan wali-wali kelas yang ada di lapangan ini gitu loh, yang kena semprot oleh orang tuanya. Ya sebisa mungkin wali kelas jangan sampai jadi apa informan bayar tidak bayar lah ya. Harusnya mah kepala sistemnya lewat keuangannya, entah usaha atau mungkin tim keuangannya yang telepon anak satu persatu, telepon wali kelas anak satu persatu, harusnya begitu. Inilah kalau memang yang terjadi Anda di sekolah swasta berbayar. Jadi sekali lagi, pahami manajemen sekolah yang Anda pilih, berbayar swasta ya. Kemudian uh, jangan dengan alasan apapun jangan menagih. Kalau misalnya hidup kita harus susah, kenapa tidak sebaiknya bicara dulu dengan pengelola sekolah, ya barangkali aja ada keringanan, toh bisa dibicarakan baik-baik. Misalnya anaknya yatim, cuma tinggal sama neneknya, jujur aja. Ya sekolah itu nggak kayak kerja kantoran, lu nggak suka ini nggak suka ini harus sekolah. Nggak sekolah, dilihat dulu latar belakang nih anaknya kenapa. Bahkan kalau anak masalah pun juga dilihat latar belakang kenapa. Oh orang tuanya cerai misalnya, ya. Nah ini kan anak mau masuk, dia yatim tapi nggak diinfokan, sedangkan bayaran ditagih malah marah-marah, lebih galakan daripada sekolahnya, lebih galakan daripada wali kelasnya, lebih galakan dari tim keuangannya, ya. Ya Anda sekolah di swasta berbayar gitu. Kalau di negeri yang di Jakarta, bukan di daerah ya, daerah kalau katanya masih berbayar dikit tapi ya. Nah ya sudah free, uang buku nggak boleh ya, study tour nggak boleh gitu. Study tour yang lingkup Jakarta aja ya gitu nggak boleh ya. Apalagi nggak boleh lah, anaknya gimana mau cerdas, semua dimasukin pelajarannya dari HP kayak gini, ya enggak. Oh mau ke museum gajah HP, oh museum Satria Mandala HP, nggak kayak gitu belajar. Kita juga butuh outing class. Pertama anak juga nggak bosen di dalam sekolahnya terus gitu ya. Ya sekolah swasta begini boleh bayar, ya maksudnya bayar dan pasti ada lebihnya kalau bayar seperti itu ya. Ya tergantung dari swastanya mau ngasih apa, ada lebihnya, asalkan sekali lagi nurut sama sistem. Jangan coba-coba orang tua murid, kayak misalnya anaknya belum dapat kartu ujian disuruh keluar. Wah mental anak pak, mental dilatih dari rumah ya. Karena di luar begini pun saya menghadapi anda di luar rumah, itu mental saya harus kuat gitu loh. Itu yang ngelatih siapa? Orang tua saya. Jadi mental saya dilatih di dalam rumah, bukan di sekolah. Sekolah hanya mengasah lebih aja, tapi nggak dominan. Pelatihan mental ada di support kita sebagai ayah, ibu, orang tua anak kita, gitu. Ya, inilah yang terjadi di sekolah swasta, ya.
sekolah swasta yang didirikan kecil-kecil, ece-ece, ya. Eh, tapi apa? hmm, Sistemnya, mungkin manajemennya tidak transparan, ya akhirnya kebanyakan miskomunikasi. Nah, ketika orang tua miskomunikasi, paling gampang salahkan apa? Ya wali kelasnya. Enak pak, kok gini pak. Sementara wali kelas juga nggak terlalu signifikan mengetahui apapun. Ya, ya tugas wali kelasnya mengelola kelas lah, jangan dipaksa macam-macam. Ya, kalau mencerdaskan anak bangsa itu sesuaikan tempat pada posisinya. Ya, jangan wali kelas sudah jadi debt collector. Jadi seperti itu. Oke. Ya, orang tua juga nggak usah mencak-mencak ke wali kelas gitu loh. Dan jangan coba-coba mengatur sistem sekolahan Anda. Anaknya sekolahnya di situ, sistemnya begitu. Kalau nggak suka sama sistem sekolahan itu, keluar buruan cari sekolah yang lain. Ya, lebih bagus mah cari sekolah apa, diriin sekolah sendiri gitu. Ya, jadi saya lihat fenomena yang Jakarta ini, ada satu sekolah yang agak susah cari murid gara-gara ada sekolah gratis, serba gratisan. Ya nanti lihat aja, ya sekolah itu kan pembentukan pribadi, karakter masyarakat, ya kan, bagaimana sistemnya seperti apa. Kalau misalnya ya yang gratis itu tidak mampu mendanai tenaga kerjanya dengan layak, ya jangan harap. Lebih baik yang swasta, yang apa, gempor-gemporan ngatur anak orang, lebih anak yang kadang-kadang suka kurang ajar, bahkan bisa mukul gurunya balik, ya kan gila. Ya, ya kan, yang lucu anak model begitu, kayak dulu ada di satu sekolah yang gurunya negor, suruh masuk malah dikatain tai, dan itu dia lulus 2 kampus. Kampusnya di mana? Ya ada tuh di Jawa Timur, dua, deket-deketan lagi kampusnya gitu. Ya, nah, lucu ya orang kayak gitu bisa lulus ya. Ya, beli kursi UTBK tuh, kursi bisa dibeli. Sorry. Karena kita bisa lihat keseharian anak, biasanya kan guru-guru ini bisa lihat keseharian anak seperti apa. Tapi kalau anak itu lulus UTBK, nah ya, ya keseharian anak seperti itu. Swasta, dari swasta lagi ya. Ya kalau yang rajin udah kelihatan, wah rajin anaknya. Ini udah anaknya malas, ngatain tai ke gurunya, bahkan ngancem gurunya, ya tiba-tiba lulus 2 kampus, dibayar. Aduh, beli berapa sih? Payah tuh. Ya. Aduh, lihat ya, tonton video apa dunia pendidikan Iran yang menelurkan berbagai macam ilmuwan, terutama sains, dengan negara kita TikTok kan, ya. Sedangkan Iran profesor-profesor cewek cowok, ya enggak, sampai ada pembuat drone itu rata-rata perempuan, ya luar biasa ya. Iya, ya insya Allah ada rezekinya saya, kalau misalnya perang ini nggak berlanjut lama dan reda lagi, bahkan reda untuk cukup lama, karena belum ada perang akhir zaman, ya, ya saya tempatkan anak saya di Iran dulu, ya karena di sana katanya sekolahnya gratis, ya untuk yang bayar-bayar tuh listrik, gas, dan apa, sewa apartemen dan beli makanan ini makanan itu, ya itu banyak sih kan, tapi sekolahnya gratis, jadi eh, katanya anaknya full belajar aja gitu loh, ya semua dibiayain pemerintah. Bahkan kemarin ketahuan tuh yang ada sekolah negeri yang minta bayaran ke wali murid, itu langsung kepala sekolahnya dipecat, ya di sana nggak boleh sekolah di Iran tuh gratis. Nah, saya ingin anak saya ke sana deh, ya gitu. Bahkan kalau perlu tinggal di sana, kalau nggak tinggal di sana mungkin tinggal di Eropa lah, ya di sini lagi gawat-gawatnya, ya gitu. Jadi cukup apa namanya, saya merasakan luar biasa terhimpitnya di sini, apalagi dengan pemerintahan model gini, ya diperintah sama Bunda Teddy,